membuka Sunspot Manager. Kemudian ada kolom solarium, kita klik di kolom solariumnya. Kemudian ada solarium di bagian kanan. Nah, kita klik dengan no spot connect. Nah, kita tunggu sampai aplikasinya selesai running. Setelah itu, ini sudah muncul solariumnya. Kita akan masuk pada emulator, kemudian new emulatornya. Nah, ini bentuk dari emulatornya. Kemudian akan kita tes dengan tes blink terlebih dahulu. Caranya ini klik kanan saja terus blink. Nanti akan ada warna putih dan warna hijau dan merah di bagian bawahnya yang menjelaskan bahwa ini telah berjalan gitu ya. Kemudian kita deploy, kita klik. Di sini kita akan menjalankan demo dari emulatornya. Jadi kita cari dari SDK, kemudian demo, dan cari emulator demo. Di sini kita tinggal klik saja emulator demonya. Oke. Setelah itu kita tunggu dan emulator ini akan kita run terlebih dahulu. Ini kita pilih yang kedua. Nah, setelah itu ini adalah sawtooth ya. Nah, setelah itu nanti akan muncul buttonnya dari emulator ini dan warnanya akan muncul di emulatornya. Setelah warnanya muncul, kita bisa melihat ini kalau sudah dijalankan ya, bisa warnanya jadi hijau. Nanti bisa di restart terlebih dahulu. Nah, ini bisa juga di set name, ada display. Nah, di sini kita lihat dari menu-menunya. Di sini ada light sensor, ada juga temperatur. Nah, kita bisa menghubungkan light sensor dengan emulatornya. Nah, di sini ada juga output for virtual spotnya. Jadi nanti kita bisa melihat dari light sensor itu bakal muncul kalau di jendela yang output tadi. Nah, di sini juga ada button. Ini bisa diklik ya. Oke. Nah, ini belum muncul. Kita coba di ini dulu restart terlebih dahulu ya. Nah, kita akan lihat di solariumnya. Kita matikan terlebih dahulu karena ini harus di restart setiap kali penggunaan itu. Oke. Nah, di sini kita delete dulu emulatornya. Kita coba dari awal ya. Emulator, new, kemudian kita blink, kemudian di display. Setelah muncul warnanya, kita jalankan lagi emulator demonya. Kemudian kita run sawtooth-nya. Setelah itu setelah muncul, kita coba lagi
light sensornya ya. Ini kita display dulu. Nah, in new window, outputnya kita lihat dulu. Nah, di light sensor, nah ini sudah jalan ya. Jadi light sensornya akan muncul di bagian output ini. Ini misalnya tadi kan light sensornya 0, maka tombol yang muncul itu bakal 0 gitu ya di sistem outputnya. Nah, kita coba pindahkan ke 750. Kita coba ya 750, maka akan muncul sistem outnya itu 750 seperti itu. Nah, setelah itu kita coba temperatur. Ini tadi buttonnya kita pencet terlebih dahulu untuk memindahkan ke temperatur. Nah, setelah itu kita coba temperatur. Nah, ini sudah jalan ya. Sudah, kalau kita geser ini warnanya itu bisa berubah. Ini juga ada Fahrenheit dan ada Celsius ya. Kita coba yang Celsius. Ini dari derajat Celsius kita bisa rubah gitu. Di sini ada juga untuk apa ini ya? Nah, di baterai ini juga ini udah bergerak, bisa kita lihat ya. Dan digitalnya bisa kita pilih. Ada juga ini dari bagian ini ya, bisa kita atur juga sesuai kebutuhan yang ingin kita gunakan. Nah, ini juga LED untuk warnanya, bisa kita pencet buttonnya tadi dan warnanya akan berubah. Warna-warna ini sesuai dengan kebutuhan kita tadi. Ada yang mengenai temperatur, ada juga yang lain-lainnya. Jadi lampu ini untuk lampu indikator ya sebetulnya. Nah, setelah itu kita coba demokan lagi yang lain ya. Nah, kita hide dulu sensornya. Kemudian kita masuk ke NetBeans. Di sini saya menggunakan NetBeans IDE 6.9.1. Di sini kita akan mencoba mensinkronkan gitu ya. Nah, di sini kita masuk ke emulator demo. Nanti akan muncul menu-menunya. Ada banyak. Kita masuk tetap di sawtooth.java. Di sini sudah ada source code-nya dan kita bisa ubah di bagian get LED-nya ya. Nah, ini untuk warnanya. Nah, di sini kita bisa ubah ke file atau file 0 file, tergantung dari kebutuhan kita juga. Di sini kita coba file 0 file ya. Lalu kita build project dan kita running. Nah, setelah muncul kita lihat di Solarium-nya. Lalu kita nyalakan lagi demonya. Masukin dulu sawtooth yang sudah kita coding tadi. Nah, dan warnanya berubah menjadi warna ungu gitu. Coba kita coba warna lain. Kita coding lagi di NetBeans-nya. Tadi kan file 0 file, coba kita ganti 0 file 0. 0 file ya. Oke, kita run project, bisa juga di F11. Nah, kalau sudah, kita seperti biasa ganti dulu sawtooth-nya, jalankan lagi emulatornya,
kemudian run sawtooth-nya. Nah, maka warnanya akan berubah menjadi warna hijau. Seperti itu. Ini juga kita bisa menambahkan lebih dari lebih dari satu emulator gitu ya. Nanti kita tinggal masukkan demonya seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Semoga bisa membantu teman-teman semua. Terima kasih.